Aku juga tadi sekarang. bertanya, maka saya jawab. Saya Jadi sudah menjawab pertanyaan Anda berkali-kali loh. kamu Sekarang berkata bahwa jawab dulu pertanyaan kalau Al-Quran saya. kalian itu diklaim, dicatat, lalu ditandatangani, sekarang pertanyaannya, Jangan bagaimana bertanya. kamu Sekarang menyebut jawab Allah? dulu pertanyaan saya. Sebentar Gantian dulu, dong. Dari tadi Anda 5 pertanyaan loh saya sebentar dulu, jawab. Randy, sebentar dulu. Ya terus hari ini kapan jawabnya? Jangan Mau pakai gonsan, timer, jangan mau pakai gonsan. timer Bang Handi. Nggak usah dia nanti ngeles kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan Dia saya. nggak kuat mendengar ajaran saya, kritik saya nggak kuat Iya, dia. saya udah tahu, saya udah jawab. Begitu. Cuma Anda begini kritik aja saya Pak dia tahu, Framing. tapi dia Pak Framing ditanya. ini mau menjawab pertanyaan saya atau tidak? Silakan host, ini mau diteruskan atau tidak nih? Iya, Anda mau Ya, menjawab timer pertanyaan host. saya atau tidak? Silakan host. Kalau nggak mungkin saya teruskan karena saya pendebat yang elegan. Iya, Anda Saya mau jawab. pendebat yang Enggak, ilmiah. Anda Ya teruskan dijawab nanti. dulu Saya Bang. sekarang sudah dapat. Pak Framing, Iya, Ya, silakan Pak. dijawab dulu dong Oke, pertanyaan ya. saya. Jadi Ya. gini, Hmm. kalau Anda bilang begitu, Al-Quran adalah wahyu berdasarkan bacaan Iqra. Lalu Anda bilang tadi, ternyata dituliskan lalu ditandatangani oleh orang-orang penulis. Ini Anda sudah kena tabok dari pernyataan Anda. Ya. Yang kedua, saya mau katakan begini. Tidak akan mungkin ada orang menghafal, dengar ya. Tidak akan mungkin ada orang menghafal, mau belajar di sekolah manapun kamu, mau belajar TK, mau tidak belajar di mana, menghafal sesuatu kalau tidak ada teks yang dihafal. Iya, terus ini Itu kapan? juga berpikirnya. Terus kapan ini Anda jawab pertanyaanku? Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ya. jawabannya begini. Pertanyaan saya apa? Iya, Diulang. iya, benar. Pertanyaan saya apa? Diulang dulu, nanti saya jawab. Dengarin. Coba silakan. Pertanyaan Ya. saya apa? Coba Nah, diulang. pertanyaanmu tadi kan bilang begini. Kalau begitu dari mana kitab kalian, khusus kitab Lukas, mendapat informasi itu bahwa itu sesuatu yang disebut adalah firman Tuhan? Dengarin. Dua. Hah? Apakah Yesus apakah Belum dijawab udah. iya Ini dua gimana pertanyaannya ini? di situ. Apakah Yesus Yesus apakah Yesus tahu tulisan Lukas? Itu, lanjut. bukan begitu. Loh, Itu tadi kok dilarang bertanya? pertanyaan. Kok dilarang bertanya? Iya kan, kok dilarang menjawab? Ya silakan jawab, ada dua ini. Iya. Ya, Silakan saya lanjut. menjawab. Ya, lanjut. Sebentar. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Bang Juma habis ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sehat, Bang. dilanjut, Bang. Main itu karebat di. Pada cemo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. selalu, Bang. Iya, dilanjut. Silakan. Silakan dijawab. Nah, sekarang saya mau jawab begini. Di dalam kitab kami, ini supaya ilmiah ya, sabar nunggunya, jangan langsung maunya kamu ke maunya kamu yang jawab. Langsung Lukas. Saya nggak nanya yang lain, Lukas. Dengar dulu. Ya. Karena saya harus menjelaskan tidak seperti anak-anak SD, harus ilmiah gitu loh. Lukas, pertanyaannya Lukas, bro, bukan yang lain ya. Tulisan Lukas. Dengar Lanjut. dulu. Di dalam penulisan Alkitab kami ada yang disebut dengan tradisi. Yang pertama, tradisi lisan. Yang kedua, tradisi tulisan. Tradisi lisan adalah tradisi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dalam ulangan disebut ajarkanlah. Ajarkanlah. Ada sesuatu yang diajarkan turun-temurun. Kalau kita mau ambil contoh untuk konteks sekarang, Langsung Lukas, bro. Lukas. Pertanyaannya Lukas, nggak ditanya itu. Sesuai nama memang ini Pak Framing. Iya, Lukas saja. Pertanyaannya, dari mana Lukas mendapat informasi menulis? Apakah Yesus tahu tulisan Lukas? Jangan biar diputer kamu punya dong, ilmu, langsung aja. biar Itu Oke, loh. biar kamu punya ilmu. Jadi tradisi lisan ini diajarkan turun-temurun. Nah, baru setelah tradisi lisan, masuklah yang disebut dengan tradisi tulisan. Tradisi tulisan inilah secara tradisi, secara model lama itu ada yang disebut di batu, di kayu,
bahkan di langsung Lukas, kenapa kayu-kayu? Itulah yang disebut dengan perkamen-perkamen. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu kitab Lukas? Nah, saya mau katakan sama kamu, sesuai dengan pernyataan Lukas pasal 1, maka dia sebagai penulis, lihat nih ya, penulis secara menulis, yang dimana sebelumnya sudah ada secara lisan, itu dikumpulkan ya, informasi-informasi tentang Yesus sebagai anak Allah lahir dari kandungan Maria, dia terima dari Maria. Informasi tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes, dia terima dari Yohanes. Informasi tentang Yesus berjalan di atas air, dia terima dari Petrus. Informasi yang diterima, dia membuat mujizat 5 roti 2 ikan dan berbagai hal. Informasi yang dicatat dalam Alkitab itu dia minta supaya dia sebagai redaksinya dan menulisnya. Tetapi sebelumnya sudah ada secara lisan. Dari mana Lukas memperoleh? Bro, lu jangan diputer. Dari mana Lukas, dengerin, dari mana Lukas memperoleh informasi sehingga dia menulis A dari pohon, B dari laut, B dari Tuhan, menyelidiki, menanyakan saksi. Begitu dong kalau cara menjawab. Kamu kok diputer kayak gasing. Ketika dia mau mengumpulkan data-data tentang kisah mengenai Yesus itu, maka dia mintalah dari Maria tentang kelahirannya. Oke, minta Maria dia ya. mintalah dari Yohanes tentang dia membaptis. Itu yang dikumpulkan. Oke, artinya Lukas, iya kamu muter-muter. Saya itu seorang yang mengajar itu harus detail, nggak boleh nanti. Tapi detailnya nggak menjawab, muter-muter. Nah, oleh karena itulah, maka kalau disebut Lukas mengumpulkan, dia hanya sebagai redaksi untuk mencatat tradisi lisan ini yang sudah ada pada murid-muridnya. Oke, apakah udah. Apakah Yesus tahu tulisan Lukas? Oh, Yesus tahu tulisan Lukas. Ini kamu itu udah nggak dengar, makanya dengar. Jawab aja tahu dan tidak. Jawab aja. Apakah Yesus tahu Pak Framing. Ya, Pak Framing. slow. Sedikit. Muter-muter dia. Gimana ini orang ini? Admin aja yang jawab kalau Bro Admin, apakah Yesus tahu tulisan Lukas? Makanya kamu Lu diam nggak ngerti bahasa Indonesia. Lu diam. Saya tanya Bro Admin. Lu diam dulu, Bro Admin. Makanya malah saya debat sama anak TK. Iya, makanya lu diam. Slow Pak Framing. Bro Admin, jadi dengarin. Tadi saya sudah ulas dan jelaskan tentang tradisi lisan. Diam dulu. Tradisi lisan ini yang sudah ada informasi terjadi dari mulut ke mulut. Ini ada Bang Juma. Sebentar dulu, diam dulu. Framing. Sabar. Sebagai orang tua Yesus. Tadi ditanya tidak mau jawab, sekarang kasih giliran orang lain merocos. Muter-muter terus. Udah, tunggu. Jangan muter-muter. Bro Admin pertanyaannya singkat nih. Lukas menulis informasi dari mana, Bro Admin? Ya, tadi ada 2 pertanyaan Bang Andi. Pertama, Lukas tahu dari mana? Jawabannya dari orang-orang yang melihat langsung atau para saksi. Dianggap para saksi. Itu dia dikatakan bahwa berdasarkan penelitian. Pertanyaan kedua tadi, apakah taruh. Jadi Lukas menulis berdasarkan penelitian ya. Dan menanyakan saksi. Jadi Lukas adalah seorang wartawan, betul? Reportase, betul. Apakah tulisan Lukas Yesus mengetahuinya? Emang udah ada wartawan waktu itu. Lu diam. Jangan kepanasan. Ada wartawan waktu itu. Diam. Diam. Nanti kalau kamu buat bahasa-bahasa baru, saya akan cari nanti kita bertanya ini nyambung nih. Ini nyambung bahasa Indonesianya nih. Biasa kamu bilang, masa iya di-mute dulu itu, di-mute. sahabat Nabi menandatangani. Diam dulu, kemana-mana lu. Lu diam dulu. Kamu di-mute dulu dia, di-mute. Sebentar Pak Framing. Iya, sebentar dong. Slow Pak Framing. Framing, tunggu sabar. Pak Framing, sabar. Yang kepanasan. Sabar. Ayo silakan lanjut. Bro Admin
apakah Iya. Yesus tahu tulisan Lukas? Ya, kalau jawabannya tahu, cuman sayangnya ini dasarnya hanya iman saja, Bang Andi. Oh, Itu yang iman. bisa saya Oke. sampaikan. Kalau jawabannya tahu tidak, pasti tahu. Tapi sayangnya dasar itu ya Oke. kita dari iman. Gitu, Apakah Bang Andi. apakah waktu Lukas menulis Yesus masih ada di dunia? Ya kan Yesus sudah naik. Oh, udah naik. Berarti Yesus nggak tahu. Iya. Yesus nggak ada toh? Baik, pinter. Eh, Ya udah, ya, kalau udah dijawab. tahunnya hanya sebatas iman saja, kita Sebatas mengakui iman tentu Yesus saja. tahu. Iya. Baik, baik. Ya. Tadi ada yang ngomong di sini, saya nggak usah sebutin namanya, nanti framing lagi. Katanya Lukas ketemu Maria, kemudian menulis Lukas 2:11. Apa benar Lukas pernah ketemu Maria? Waduh, kalau catatan mengenai tulisan Lukas bertemu Maria gitu ndak ada tulisan Oke. penjelasan detail-detailnya Oke. gitu ndak ada. Enggak ada. Baik, berarti ada yang framing di sini. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang ngasih tahu Lukas bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan? Siapa yang ngasih tahu? Ya, jawaban satu-satu yang bisa disampaikan, Lukas melakukan penyelidikan. Proses penyelidikannya tidak dijelaskan, entah dia bertemu Maria kapan, bagaimana, tidak. Tapi dia sudah dapat informasi itu dan ditulis. Gitu, Bang Andi. Tapi tadi ada orang yang ngomong di sini katanya Lukas ketemu Maria loh. Ya itu tadi, kalau prosesnya kita nggak tahu karena kan catatan itu juga Oke. nggak ada. Baik, artinya Makanya lu diam dulu, belum kelar. Lu diam dulu, di mute dulu ini, Baca ketabok ulang dia. lagi Lukas pasal 1 itu. Ketabok dulu dia. Saya bacain ya. Ulang lagi Lukas pasal Lu diam 1 dulu, itu. di mute dulu itu. Dibilang apa itu di dalam Lukas? Ya, begini Baca ya. itu Lukas pasal 1 dibilang apa? Diam dulu. Bahwa dikatakan, Iya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menuntut suatu berita tentang Salah. peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Lihat nih, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Siapa mereka? Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi mata? Saksi mata dan pelayan firman. Ya Maria saksi mata lah. Oke. Maria Yohanes saksi mata. Kedua Di mana? saksi mata. Di mana Lukas? Dengerin, Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Lukas ada di TKP waktu Maria melahirkan? Jawab. Bilang saksi mata. Siapa saksi mata Yesus lahir? Waktu saksi mata Yesus lahir hanya Maria sama suaminya Yusuf. Tidak ada orang Nah, lain. ya udah dari situ saksi mata. Berarti apakah Lukas ketemu Maria? Iya kan baca lagi Lukas pasal 1. Iya, di mana Lukas? Oi, di mana Lukas ketemu Maria? Oi, di mana Lukas ketemu Maria? Oi, saksi mata. Iya. Pelayan firman. Di mana Berarti informasinya dari saksi mata. Iya, di mana Lukas ketemu Maria? Saya tanya sama kamu, Di mana Lukas ketemu saksi Maria? matanya siapa? Di mana Lukas ketemu Maria? Di mana Lukas ketemu Maria? Tuhanmu saksi matanya Di siapa? mana Lukas ketemu Maria? Saksi hidupnya Kenapa Muhammad pindah topik? terima wahyu Kenapa daripada pindah topik? Allah. Di mana Siapa? Lukas ketemu Nggak ada, Maria? kan? Di Jadi, mana Lukas ketemu Maria? Yang lebih valid itu yang punya saksi mata Iya. atau hanya framing doang? Di mana Lukas ketemu Maria? Di mana tulisannya di Dimana Bible dalam Lukas Al-Quran ketemu ada Maria? penelitian, Ini saksi-saksi di mute dulu Pak mata Adit. Dia tentang nggak bisa wahyu jawab, dia kepada bertanya Muhammad. balik. Coba, gimana? Babu, di mute dulu, Ada nggak? di mute dulu. Dia bertanya balik, dia nggak bisa jawab pertanyaan, dia bertanya balik. Tanda-tanda orang yang Iya, sudah Pak kelelep. Framing. Pak Framing. Halo. Dia Ya, nggak bisa. Framing. di mana Iya. saksi mata? Ya, itu bertanya seperti balik, di dalam kan? Lukas pasal 1 itu. Bertanya balik bahwa dia. ada saksi-saksi mata tentang kejadian Yesus. Sekarang di mana saksi mata? Muhammad dapat Ya itu wahyu. ternyata balik, belum kelar ini urusannya. Oi, ini Silakan. urusannya belum kelar. Muhammad datang dalam kebenaran. Pak Framing. Pertanyaannya sederhana loh, Babu. Saya tanya Iya, orang iya, iya. orang yang tidak mabuk deh. Bro Admin, apakah ada di Bible, Bro Admin, Lukas ketemu Maria?
Kalau tulisannya memang tidak ada, Pak. Tidak ada. Waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, siapa aja yang ada di sana? Waktu melahirkan saksinya itu ya Yusuf, kemudian malaikat, kemudian gembala. Gembala nggak ada, bro. Gembala dilewati dalam perjalanan sensus kota Daud. Dia hanya berdua di situ. Tidak ada gembala menyaksikan. Baca Lukas 21 sampai habis gitu loh. Lu diam dulu. Nah, terakhir dari saya ada Bang Juma. Bro admin, tolong kalau memang ada saksi Bunda Maria melahirkan, apakah saksi ini ya diwawancarai langsung oleh Lukas menurut Anda? Kamu bodoh banget. Lu diam dulu. Bang Andi. Kenapa? Dasar yang bisa kita pakai hanya ya kalau detail seperti itu yang diminta, kita tidak bisa menunjukkan tulisan-tulisan yang dasarnya terima kasih dari saksi mata. Terima kasih Premi, lu diam dulu, ilmu lu nggak ada, lu nggak jujur. Iya, kamu juga nggak jujur. Ya kayak sekarang selesai sudah bahwa berdasarkan Lukas 1 nomor 1, Lukas menulis berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi. Sedangkan saksi yang ada waktu Bunda Maria melahirkan hanya 2 orang, Bunda Maria dengan Pak Yusuf. Lukas tidak pernah ketemu Yusuf wawancara. Lukas tidak pernah ketemu Maria wawancara. Artinya Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Nonsen, karangan belaka. Karena tidak mungkin seorang manusia bernama Bunda Maria melahirkan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dilahirkan. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu para gembala itu pergi melihat Yesus. Dan mereka menemukan seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa Yesus ada di palungan, persis seperti yang dikatakan oleh malaikat. Artinya gembala-gembala saksi mata. Oke, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Loh, saksi mata yang saya bilang. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Berarti Tuhan dilahirkan. Iya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Yang menciptakan, nggak ada diciptakan Bunda Maria. Yang dituhankan Bunda Maria, Tuhannya siapa? Iya, Tuhan Yesus. Berarti Bunda Maria menuhankan anaknya? Iya. Astagfirullah, sambil digendong, disusui, dituhankan? Iya. Astagfirullahaladzim. Mantap. Selamat siang. Selamat datang. Dari hati. Kamu kan maunya kamu kan begitu. Lanjut Pak Abu, ada Bang Juma, saya standby dulu. Ya, kasihan Bang dia. Zuma silakan. Ada di sini 3 ya. Ada dari Bang Dari Hati, ada Bang Framing, ada Bang Bro Admin. Silakan Bang Zuma. Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Framing. Bang Framing, dalam beragama Anda gunakan akal sebagai standar atau iman? Anda paham nggak akal atau iman? Coba jelaskan apa itu akal, jelaskan itu iman. Sabar dulu Pak, sabar. Saya bertanya baik-baik, jangan panik. Ketika Anda kemudian beragama, posisi akal Anda itu nomor 2 atau nomor 1? Iman dulu baru akal atau akal dulu baru iman? Itu dulu. Posisikan nomor 1, nomor 2. Kita harus pahami dulu apa itu akal, apa itu iman. Oke, saya rasa Anda menyembunyikan. Tunggu. Versi kamu apa itu iman, apa itu akal? Sudah Bang. Itu pelajaran anak TK. Itu pelajaran anak TK kalau mau bertanya tentang akal dan iman. Sekarang saya masuk ke materi ya. Al-Qur'an mengatakan begini. Ini Al-Qur'an loh Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menurut keinginannya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kedudukan Yesus dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW ini adalah sama-sama menerima firman dan sama-sama penyampai firman. Itu poin pertama.
Poin kedua. Satu-satu dulu. Sabar dulu Pak, sabar. Sabar Pak. Kasih kesempatan bicara Pak Framing. Oke, sabar Pak Framing. Sabar Pak Framing, sabar. Anda tadi sudah menjawab secara tidak langsung, Anda mengutamakan iman, akal belakangan. Jadi jangan Anda menyangga apa yang saya sampaikan, oke? Tadi saya membacakan ayat suci Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak lain adalah wahyu, firman. Yesus juga demikian. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman yang kau dengar dariku bukan dari diriku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Itu jelas itu. Kalau akal Anda sudah berfungsi dengan baik, Anda pasti paham. Itu pertama. Kedua, ketika kemudian wahyu firman datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan kemudian dalam metode Islam? Metode Islam itu yang pertama adalah ijazah ardan wasima'an. Apa itu? Fa iza Qur'an Qur'ana fattabi' Qur'an. Apabila kami telah menyelesaikan membacakan kepadamu, maka ikutilah bacaan itu. Ini metode pertama. Rasulullah Muhammad SAW menerima firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Terlontar dari mulutnya, didengarkan oleh kuping para sahabatnya, lalu kemudian para sahabatnya Quran, fattabi' Quran, maka ikutilah apa yang aku bacakan itu. Sahabat mengikuti. Oke? Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus menerima firman. Saya bacakan dalilnya ya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Yesus menerima firman dari Tuhannya, telah ku sampaikan. Yesus telah menyampaikan firman itu kepada pengikutnya. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menyampaikan Quran, menyampaikan wahyu dari Allah, sahabatnya mendengarkan dan mengikuti. Pertanyaan Bang Handi tadi jelas sekali. Ketika Yesus itu penerima firman, siapa muridnya yang menerima firman yang hari ini menuliskan firman itu? Lukas? Nggak mungkin. Markus? Nggak mungkin. Paulus? Nggak mungkin. Penulis Yohanes? Nggak mungkin. Penulis Matius? Nggak mungkin. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Efesus 2. 2 Efesus. Ini bonus untuk Pak Framing. Di dalam 2 Petrus 2 dikatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke? Artinya ada kemudian pengajaran di mana pengajaran itu asli dari Yesus, kemudian dimasukkan pengajaran-pengajaran palsu di dalamnya. Kira-kira nih, yang menjadi ajaran Yesus itu Injil atau Al-Quran? Di mana Al-Quran akan dimasukkan pengajaran-pengajaran palsu? Itu mustahil. Yang benar adalah Injil yang diterima oleh Yesus, dimasukkan pengajaran-pengajaran palsu di dalamnya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa mereka ini? Dikatakan dalam kitab saudara, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini adalah pengikut Yesus, akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya kepada Pak Framing, ketika Yesus menerima firman, kepada siapa firman itu disampaikan? Sebutkan satu nama dengan data yang akurat. Ingat Pak, iman dan akal adalah sesuatu yang harus bersanding, tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa tabrak-menabrak. Silakan. Iya. Oke, boleh dibantu ya Pak Framing. Nanti boleh dibantu sama teman-temannya juga ya. Ya, jadi kalau disebut nabi-nabi palsu berarti ada yang harus kita koreksi tentang nabi yang datang terakhir ini. Sebab tidak ada disebut di dalam Al-Quran Tuhan palsu. Yang ada di dalam Alkitab Tuhan palsu. Dan tidak ada di dalam Alkitab disebut Tuhan palsu. Yang ada adalah nabi palsu. Saya mempertanyakan pernyataan Alkitab bahwa kalau disebut nabi-nabi palsu, pertanyaannya apakah nabi-nabi yang datang ini adalah nabi palsu? Sebab bukan dikatakan Tuhan palsu, tetapi nabi palsu. Nah, mengingat di dalam Alkitab kami tidak ada nabi yang mengatasnamakan Nabi Muhammad,
Maka kami yang katakan bahwa nabi yang atas nama Muhammad yang tidak ada di dalam Alkitab kami adalah nabi palsu. Sebab itu tidak ada di dalam Alkitab kami. Jadi kalau kalian menganggap itu nabi kalian, silakan, saya terima. Tetapi bagi kami itu bukanlah sebuah nabi. Nah, jadi pertanyaannya, yang mana yang menyesatkan? Nah, itu pertama. Kedua, kalau tadi disebut bahwa kalau di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya, maka jawabannya adalah ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, ayat yang ke-sebelumnya. Aku telah menyatakan namamu, ya, di dalam ayat 6, kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia ini. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus bilang nama sang Bapa itu yang memberi itu firman itu adalah Yesus? Karena nama itu diberikan kepada Yesus. Artinya posisi Yesus di sini tidak sama seperti Nabi yang menerima firman wahyu seperti Nabi kalian di Gua Hiro yang tidak ada saksinya. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus satu dengan Allah di dalam Yohanes pasal 10 ayat 38. Dia adalah logos itu yang adalah Allah. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itulah yang telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan firman yang ada di dalam diri Yesus ini, itulah yang langsung berkata-kata. Tidak ada di dalam kitab kami, Yesus mendengar suara dari surga berfirman kepada dia, lalu disuruh untuk disampaikan kepada orang lain. Tidak. Kalaupun di dalam waktu dia dibaptis, itu bukan firman yang disampaikan. Tetapi itu hanya sebagai saksi bahwa dia adalah anak Allah. Dia satu dengan Bapa. Artinya posisi di mana Muhammad tidak berkata dari dirinya sendiri. Muhammad berkata dari Tuhan, dari malaikat, ya. Tetapi Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri. Sama juga bahwa artinya dia satu dengan Bapa itu. Dialah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, kalau nabi ini bukanlah nabi dalam Alkitab kami, dan kami tidak kenal ini siapa nabi, maka bagi kami, seperti yang Juma bacakan tadi di dalam Alkitab kami, ada nabi-nabi palsu, maka tentu jika ada nabi di luar Alkitab kami mengklaim itu adalah nabi palsu. Waspadalah kalian, jangan sampai logika kalian disalahkan. Berkata bahwa kalau ada yang mengatakan iman dan akal, tapi tidak berdasarkan Waktu habis. Oke, baik. Jadi gini, Pak Framing. Tadi di awal saya ingin membantu Anda supaya Anda itu kembali waras. Saya bertanya tentang kedudukan akal dan iman. Yang Anda uraikan ini adalah membantah data yang ada dalam kitab Anda dengan iman. Anda mengungkap dua hal. Yang pertama adalah Tuhan palsu. Yang kedua adalah nabi palsu. Baik, saya bantu Anda untuk menguraikan. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan mengangkat saksi-saksi. Tuhan, pencipta langit dan bumi, mengangkat saksi-saksi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, yang dibikin, yang dituangkan, yang disamaratakan, yang disetarakan, yang dijelmakan, yang diinkarnasikan sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ayo, mari kita lihat siapa yang membentuk Tuhan palsu sekarang. Ada bayi lahir di kandang binatang, tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Bahkan seantero Yahudi mengetahui bahwa bapaknya lebih besar daripada dirinya sendiri, tetapi kemudian dilantik menjadi Tuhan. Tuhan palsu. Satu. Kedua, ada pengakuan nabi-nabi palsu. Satu hal yang perlu Anda pahami di sini. Amsal 30 nomor 6. Jangan kau menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai pendusta. Jangan.
Jangan dan jangan. Firman yang dimaksud ini adalah firman yang ada di dalam kitabnya para nabi. Orang-orang yang kemudian diberikan wahyu, lalu kemudian dikatakan utusan kepada kaumnya masing-masing. Siapa yang diceritakan oleh Amsal? Firman mana yang diceritakan oleh Amsal? Tentu firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Yesus alaihissalam. Sekarang siapa agama yang kemudian menambah-nambahkan pengajaran masuk ke dalam pengajaran tiga oknum ini? Musa, Daud, Yesus. Adakah Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Daud? Adakah Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Musa? Adakah Al-Quran itu adalah wahyu yang diterima oleh Yesus? Tidak. Yang diterima oleh Yesus, yang diterima oleh Daud, yang diterima oleh Musa adalah yang mereka sebut hari ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab siapakah itu? Kitab Kristen. Di manakah penambahan itu terjadi? Di kitabnya orang Kristen. Lalu di manakah nabi-nabi palsu itu? Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan nabi palsu itu dari Arab. Yesus tidak pernah mengatakan nabi palsu itu dari luar Bani Israel. Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah kita. Dia orang Farisi. Dia dari keturunan Benyamin. Dia ahli kitab. Al-Quran bukan buatan ahli kitab. Al-Quran bukan buatan oleh orang Farisi. Al-Quran bukan buatan orang-orang yang berasal dari keturunan Benyamin. Bagaimana dengan kitab saudara? Ayo, akalnya diketuk sedikit supaya berfungsi. Kitab saudara itu buatan ahli kitab, buatan orang Farisi, buatan keturunan Benyamin. Jadi Tuhan palsu, nabi palsu, semuanya ada di dalam diri Anda. Ingat, Saulus itu adalah nabi. Tertulis di mana? Kisah para pewarta nomor 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus, sang pendiri agama Kristen yang melantik manusia anak Maria menjadi Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hari ini Kristen membuat ilah lain dari bentukan burung merpati dan juga bentukan manusia. Hayo, dudukkan akal Anda supaya Anda bisa sadar. Silakan. Dudukkan akal Anda. Ayo silakan. Siapa yang mau menanggapi? Jadi begini, saya harus katakan bahwa Yesus bagi semua bangsa. Di dalam Wahyu dikatakan Wahyu pasal yang ke-22. Aku Yesus, ayat yang ke-16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Artinya Yesus Tuhan itu yang adalah satu dengan Bapa itu, yang datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dia juga berkuasa setelah dia mati dan naik ke surga, mampu mengutus malaikat. Dalam Yohanes pasal 22 ayat 16. Artinya, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada pernah di dalam Al-Quran bahwa Muhammad pernah mengutus malaikat, karena dia hanya manusia biasa. Dia adalah orang yang tidak tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Muhammad tidak tercatat dalam kitab Perjanjian Baru. Muhammad tidak ada di dalam Taurat Yahudi. Muhammad tidak ada di Zaburnya Yahudi. Muhammad tidak ada di Injilnya orang Kristen. Dan memang dia tidak siapa-siapa di dalam Taurat Yahudi, Zabur Yahudi, dan Injilnya orang Kristen. Jadi boleh saya katakan, nama Muhammad ini bukanlah sesuatu masuk pada posisi yang diklaim di Alkitab kami. Jadi ini sangat jauh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tetapi kalau kita melihat mengenai kebenaran, di mana kalau Al-Quran berkata dan bahkan mengajarkan oleh para orang-orang Islam bahwa Yesus tidak disalibkan. Namun di dalam kitab kami, bahkan di dalam Yesaya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, bahkan di dalam Perjanjian Baru dan diajarkan oleh rasul-rasul ke-12 murid Yesus, Yesus disalibkan. Kalau dua saksi ini sudah jelas terbukti ada bahwa Yesus disalibkan, lalu Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalibkan, inilah yang menjadi kontradiksi keberadaan Al-Quran terhadap kitab kami. Artinya kalau boleh dikatakan, diposisikan Al-Quran ini malah menyalahgunakan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab kami.
yang ada di dalam Injil, yang ada di dalam Perjanjian Lama, Yesaya terkhusus, di mana dinubuatkan Yesus akan menderita. Nah, ini yang tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar aturan ini adalah sebuah kitab? Karena tadi kami juga sudah berbicara dengan Sandy tadi bahwa Al-Quran ini hanyalah dikisahkan nabi-nabi sebelumnya. Bukan diwahyukan, tapi dikisahkan. Bahkan ditandatangani lagi. Dikatakan oleh Hendy tadi bahwa Al-Quran ini disahkan, distempel. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini adalah Al-Quran, apakah model stempel itu adalah juga disebut kitab yang benar? Silakan logika Anda pakai. Di manakah kebenaran itu? Tetapi Alkitab kami sudah jelas berkata, Yesus yang adalah Tuhan, dia mengutus malaikat-malaikatnya, bahwa dia berkuasa atas segala alam semesta. Dia naik ke surga, nanti kelak dia akan datang ke dunia. Silakan. Oke, waktu habis. Di manakah kebenaran-kebenaran itu? Oke, silakan Bang Zuma. Ya baik. Bang Zuma, Jadi, silakan. Iya, suara saya kedengaran. Baik. Oh, 3 menit ya? 3 menit ya, Bang? Oke. Jadi gini, ketika berbicara Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian. Layaknya Lukas. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian. Layaknya Lukas. Layaknya kitab kanonik yang mencocok-cocokkan apa yang tertera di dalam kitabnya orang Yahudi, lalu dikatakan itu adalah nubuatan, lalu membuat suatu konsep Tuhan datang inkarnasi menjadi manusia. Kalau dikatakan Yesus mengutus malaikat, Al-Quran menerangkan sangat jelas bahwa beliau adalah nabi. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia pertanda. Dia adalah contoh dari pencipta langit dan bumi yang diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, semuanya hanya terkait dengan kenabiannya, bukan terkait dengan ketuhanannya. Kalau kemudian ada orang mendudukkan isi kepalanya dengan iman dan mengebiri akalnya, maka ketika Yesus mengatakan di dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian seorang premium yang bukan siapa-siapa, hanya pengejar perpuluhan. Kesaksian Yohanes itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa dirinya adalah Tuhan. Hari ini Anda merubah konsep itu. Kesaksian Yesus Anda rubah. Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaanku itu semua adalah pekerjaan yang bersaksi bahwa aku adalah Tuhan. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi kalau hanya sekedar mengutus malaikat, ya Rab, bantu saudara saya ini supaya dia waras. Bantu supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Yesus mengutus malaikat. Bahkan Yesus boleh dikatakan menciptakan langit dan bumi. Tapi itu semua hanya seizin Allah. Biiznillah. Dia hanya manusia, utusan Tuhan, bukan utusan gubernur, bukan utusan presiden, tapi Yesus adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga dia mampu membolak-balikkan langit dan bumi ini. Tetapi ingat, sehebat apapun Yesus, ada otoritas tertinggi di atasnya, yaitu Subhanahu wa ta'ala, yang lebih suci, yang maha suci, yang maha tinggi. Dan itu bukan manusia. Sementara Yesus adalah manusia. Makanya saya katakan dulu perkaranya di sini. Kenapa Anda seperti ini? Karena Anda beragama tanpa akal. Anda beragama hanya modal iman. Tai sapi pun bisa jadi kue kalau Anda modal iman. Silakan. Oke, semua terjadi dengan biiznillah. Silakan. Oke, jadi saya harus katakan, kita akan lihat apakah Al-Quran yang membawa bring of the truth, atau Alkitab yang membawa bring of the truth, atau sebaliknya Al-Quran yang membawa love of the truth. Maka kita akan belajar secara ilmiah. Al-Quran atas nama ajaran Jumat dan berbagai apologet Islam sering mengatakan bahwa
Mereka berkata, berdasarkan Al-Quran mereka, penulisan Al-Quran itu berdasarkan diwahyukan, ya, bukan dituliskan. Dan mereka bangga sampai sekarang, mereka bangga dan memframing dibacakan dengan berbagai jenis tajwid yang mereka inginkan. Tetapi saya mau katakan, yang ilmiah mau dipelajari sudut ilmu apapun, harusnya sebuah kitab itu ditulis. Mari kita lihat dalam konteks hukum penulisan di dalam kitab Taurat. Dikatakan di dalam kitab Taurat Bilangan 5 ayat 23 dikatakan, lalu, ya, dikatakan di dalam Bilangan 5 dikatakan, lalu Musa, Bilangan 33 ayat 2, sorry. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Artinya, kebenaran firman Tuhan itu adalah sebuah tulisan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, di dalam perjanjian lama konsep penulisan itu adalah sangat resmi. Dan hal yang sama juga di dalam kitab Zabur yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai kitab yang ada di dalam Al-Quran berkata di dalam Yeremia 45 ayat 1, firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Taurat menjelaskan bahwa kitab itu ditulis, Zabur menjelaskan kitab itu ditulis, dan Injil terlebih bahwa firman Tuhan itu ditulis. Seperti di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala sesuatu itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Ya, untuk Oke, habis. Baik, setelah menyelidiki lalu dibukukan. Silakan Bang Zuma. Masya Allah. Jadi terkadang saya terharu ya. Terkadang saya itu pingin nangis. Berkat kasih saya terhadap saudara-saudara Kristen ini, saya habiskan waktu saya hampir 24 jam. Tapi susah, kenapa? Mereka tidak menggunakan akal dalam beriman. Mereka tidak menggunakan akal dalam beriman. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, mampu merubah sejazirah Arab menjadi Islam. Yesus Tuhan menjadikan 12 orang saya menjadi pengikutnya, nggak mampu. Subhanallah. Jadi kebenaran apa lagi yang Anda akan tutupi di sini? Terkait dengan Al-Quran. Apa yang saya katakan tadi, illa wahyu yuha, yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai perpanjangan tangan Allah, pencipta langit dan bumi, untuk memberikan koridor pedoman kepada kehidupan manusia. Anda tidak percaya. Sedangkan Yesus Tuhan Anda sudah datang, hidup melata di atas tanah, berjalan, makan, tidur, ngantuk, was-was, ketakutan, bahkan mati di atas tiang salib, duduk bersama dengan manusia, tapi dia tidak pernah mengajarkan konsep Kristen kepada orang-orang yang sesama dengan dirinya. Kemana Yesus? Lupakah dia kalau dirinya adalah Tuhan? Atau yang ada hari ini, Pak Preming ini adalah Tuhan itu sendiri, karena dia mampu kemudian menciptakan anak manusia yang lahir di kandang binatang menjadi Tuhan. Mari kita lihat. Akal kita fungsikan. Al-Quran menerangkan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardh. Al-Quran menguraikan itu. Dari mana Al-Quran ini? Apakah Rasulullah Muhammad SAW sudah mengelilingi dunia? Apakah Rasulullah Muhammad SAW sudah mengelilingi bumi? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma stawa 'alal arsy. Apakah Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah ke Papua? Sudah pernah ke Irian Jaya? Sudah pernah ke Jepang? Sudah pernah ke Cina? Sudah pernah ke Belanda?
Kenapa kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang? Dari mana dia tahu kalau sisi langit itu tidak bertiang? Halakas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dan Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang kita lihat. Tetapi kemudian di dalam kitab saudara terang dikatakan di dalam kitab Ayub 26 nomor 11 diterangkan tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang tiang-tiang langit itu oleh hardiknya. Kalau sekiranya langit itu benar-benar bertiang, Bung, dan tiang itu tidak kelihatan, Bung, maka sudah berapa banyak helikopter pesawat yang tabrak tiang langit. Ini bukti ilmiah yang harusnya Anda sadari bahwasanya Oke, terima kasih. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Silakan Pak Framing. Oke, jadi kalau kita sudah lihat tadi secara historikal di dalam kitab Kristen mulai dari Taurat, Zabur dan Injil, proses secara ilmiah dituliskan kitab itu. Sekarang mana logika kamu Juma? Apakah kitab itu bisa dipercaya jikalau hanya dengan bacaan-bacaan yang tidak dituliskan? Tentu jika ada di dalam Al-Quran, kalian membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, maka kalian harus belajar bagaimana dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat, Injil, dan Zabur, cara menulis Alkitab itu harus dituliskan. Tidak boleh hanya dibaca-dibaca. Karena kalau hanya dibaca-dibaca, itu tidak logis, tidak rasional. Dan itulah makanya heran kita. Jika ada di dalam Al-Baqarah 1 ayat 1, sapi betina dikatakan alif lam mim. Kita nggak ngerti apa nama arti ini. Apakah ini sebuah kebenaran firman Tuhan? Ya, artinya kalian harus akaliahnya dibuka. Rasionalnya harus dibuka supaya kalian tahu bagaimana akaliah daripada logika Tuhan itu bisa nyata bahkan dicatat jadi ilmiah dalam kehidupan manusia. Ahli-ahli filosofi sudah mencatat itu bahwa Tuhan itu harus menjadi Tuhan yang bisa diterjemahkan dari kesulitan manusia memahami keberadaannya. Itulah Tuhan. Tetapi kalau kalian malah dipersulit, Tuhannya Allah, nah kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya dan hal-hal apa saja yang dilakukan, malah berlawanan dengan kitab-kitab sebelumnya. Mestinya kalian harus belajar kepada kitab sebelumnya, baik di dalam Taurat, Zabur, dan Injil, bahwa yang rasional, yang logis itu adalah ketika kita memakai akal dengan menulis. Makanya ada skripsi, ada tesis, ada penulisan-penulisan ilmiah. Karena itulah dasar akalia untuk memastikan validasi sebuah penemuan-penemuan, hipotesa, sebuah penemuan-penemuan, pendapat, argumentasi, delik, dan dialog di dalam setiap logika rasional itu. Nah sekarang bagaimana kitab kamu? Apakah kitab kamu ada logikanya? Di dalam penulisannya saja sudah diragukan karena bersifat membaca. Inilah yang harus kalian bongkar dulu logika-logika kalian. Jangan hanya asal percaya atau dengan berkata atas akal, tapi akalnya tidak dipakai. Kalau akal dipakai, habis waktunya. Habis waktunya. Pak Bu, siap. izin dulu Pak Bu, bisa nggak sih kalau habis ini tanya jawab, jadi yang menjawab itu sesuai Bible, nggak nyebrang-nyebrang. Bang Juma kalau ditanya juga sesuai Al-Quran, nggak nyebrang-nyebrang, supaya jelas gitu ya. Harus gitu. Ya, Betul, jadi betul, kalau betul. bisa satu season lagi, habis ini tanya jawab. Silakan host, terima kasih saran saya. Baik, silahkan Bang Zuma menanggapi yang terakhir dulu ini. Iya. Jadi yang pertama tadi tentang tiang langit. Kitab Anda gugur. Padahal katanya ditulis 40 orang kurang lebih. Pewahyuan, orang cerdas, orang pintar, anak-anak Tuhan. Tapi faktanya, adakah yang bisa membuktikan tiang langit itu ada?
Subhanallah. 1400 tahun silam bukan waktu yang singkat. Ilmuwan sudah begitu canggih. Orang udah sampai ke bulan, tapi belum ada yang pernah menemukan tiang langit. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad? Bang Juma, yang ada tiang bendera. Lanjut. Ya, dari mana kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ada tiang salib. Oke? Nah, Anda loncat lagi ke ayat mutasyabihat. Subhanallah, huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamah hunna ummul kitaba. Ini diterangkan oleh Allah. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Siapa? Siapa? Illallah. Al-Quran datang kepada bangsa Arab. Mereka ahli syair. Mereka ahli tata bahasa. Mereka ahli bahasa Arab. Semua mereka kuasai terkait dengan bahasa Arab. Tapi ketika Al-Quran itu datang, Alif Lam Mim. Sejazirah Arab sudah 1400 tahun usia Al-Quran Alif Lam Mim. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu universitas pun, tidak ada satu negara pun yang mampu kemudian mengetahui apa makna dari Alif Lam Mim. Padahal itu ejaan Arab, huruf hijaiyah, datangnya kepada orang Arab, tapi mereka tidak ngerti apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengunci. Ada sertifikat dari Allah. Apa kata Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah yang tahu. Sebotak apapun kepalanya orang Kristen, kepalanya orang Islam, kepalanya para ilmuwan, tidak akan mampu kemudian menunjukkan makna daripada Alif Lam Mim ini. Nggak ada yang bisa. Karena Allah sudah memberikan sertifikatnya. Illallah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada hari ini yang bisa memberikan makna, arti daripada kata Alif Lam Mim, maka Al-Quran gugur. Alhamdulillah, dua huruf ini belum mampu manusia untuk mengurai apa arti dari dua huruf ini. Ini bukti Al-Quran itu wahyu dari Allah. Sedangkan kitab Anda, ya, jangankan duduk sebagai hadis dhaif, jangankan duduk sebagai hadis sahih, duduk sebagai hadis dhaif saja tidak. Kitab Anda itu kitab hadis maudhu. Maudhu. Kitab Anda itu. Jadi jangan mimpi sebagai wahyu. Demikian. Oke. Jadi gimana posisi tanya jawab langsung? Ya, terakhir saya. Atau mau ditanggapi Jadi lagi? begini. Oke. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Sebentar. Wih, sebentar dulu, Dan Pak. logika adalah harus punya nggak bisa main di setir, ya. secara sistematika, kaidah-kaidah ilmiah. Seperti contohnya, tadi sudah disinggung Alif Lam Lam. Ini yang seringkali menjadi pernyataan yang bukan secara akaliah. Cuma bilang, iya Allah, tidak ada yang menjelaskan. Saya tertawa. Artinya, bagaimana akal bisa disebut akal yang baik, sementara nggak dipahami arti dari Alif Lam Mim. Inilah akal yang nggak jelas. Yang kedua, saya mau katakan, Alkitab kami, baik perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil, dan Zabur, itu sistematikanya jelas penulisannya. Urutannya jelas, paragrafnya jelas. Mari kita baca Al-Quran. Saya pusing, Bang Juma, baca Al-Quran. Karena satu ayat menjelaskan yang satu, masuk ke ayat yang kedua, udah pindah lagi ceritanya. Masuk ayat yang ketiga, udah ngawur lagi kemana-mana ceritanya. Artinya, ini bukanlah sebuah sistematika penulisan yang ilmiah. Karena kalau orang mencatat, membuat urutan-urutan kalimat yang ilmiah, sebab Allah itu, Tuhan itu, Yahweh itu adalah ilmiah dan logika. Mesti Al-Quran ini harus runut, jelas, dan konkret. Tetapi ternyata membaca Al-Quran tidak pernah ada runut. Kisahnya kemana-mana, antah berantah dan amburadul. Nah itulah makanya kalau Juma berkata di mana akalmu, maka saya akan kembali mengatakan kepada Juma, cobalah buka akalmu Juma, baca Al-Quranmu, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, apakah runut bacaannya, adakah paragrafnya, apakah ada meaning systemnya, apakah dia punya pengertian-pengertian dari setiap paragraf.
Kalian itu sangat dibodohin. Akal kalian jadi hilang dalam hal jika tidak sesuai dengan ilmiah. Kami jelas, kalau kamu baca kisah Yesus disalibkan, itu sangat rapi dan benar. Bagaimana kisah itu dicatatkan dengan baik. Itulah kitab yang akaliah, bukan hanya sekedar imannya. Kalau kalian kan berkata kalian akaliah, tetapi hal yang tidak dipahami alif lam lam amin aja nggak ngerti. Belum lagi kalau dikatakan kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dikatakan tidak ada keraguan, tapi harus ada standarnya bertakwa. Artinya ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau petunjuk ya petunjuk aja, ngapain dituntut orang harus bertakwa? Tanpa bertakwa juga kalau dia petunjuk ya petunjuk aja, nggak ada sebuah keraguan. Namun harus dituntut lagi sebuah pemaksaan kepada orang yang bertakwa. Artinya itu adalah sebuah pemaksaan mindset. Silakan masuk kepada tanya jawab. Oke, mau jawab timer gimana? Oh, waktunya tanya jawab nih biar nggak melingkar-lingkar kayak gini. Gitu ya. Iya. Jadi gimana? Gak usah pakai timer ya? Gitu loh, Andi. Menjawabnya 3 menit nggak apa-apa. Biar 1 menit bertanya atau 2 menit gitu aja sih. Supaya nggak melingkar-lingkar gitu. Baju Mak dulu yang bertanya nih. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan saya dari 3 menit ya. Jawab. Dari bahasan saudara ya. Kenapa Al-Quran itu seperti itu? Itu bukti wahyu Al-Quran itu adalah wahyu. Bukti Al-Quran itu wahyu. Bukan karangan. Kalau dia karangan, ya seperti yang Anda ungkapkan tadi, kitab Anda. Jalankan dulu 3 menit. Jalankan dulu 3 menit baru bertanya. Jalankan dulu ini. Pembukaan. Iya. Pengantar. Isi. Kesimpulan. Itu bukan wahyu, Bung. Itu cerita dongeng. Itu cerita film yang disusun kemudian. Makanya saya katakan Bang Handu udah menguraikan apakah Yesus pernah memberikan legitimasi kepada Lukas sebagai penulis. Tidak. Kenapa? Karena tulisan Lukas itu adalah karya. Karya tulis lepas. Majas yang dibangun kemudian. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau wahyu tidak. Yang dikatakan wahyu, ketika sudah diberikan satu oknum penerima wahyu, ada masalah, ada solusi. Itu wahyu. Nah sekarang kalau saya minta solusi kepada Anda, di dalam Kisah Para Rasul 22, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, Kisah Para Rasul 26, nomor 14, Yohanes 20, nomor 16, dan juga di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4. Bahwa seluruh nabi utusan itu diberi wahyu berdasarkan bahasa kaumnya. Kitab Anda dikatakan diceritakan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kisah Para Rasul 22, 1-3, sampai 4. Kisah Para Rasul 26, nomor 14. Bahkan Yesus pun berbicara dengan bahasa Ibrani. Kalau saya minta kepada Anda, mana kitab Anda yang berbahasa Ibrani yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 22 itu? Mana perkataan-perkataan Yesus yang diterima dari Paulus yang diterima dari Yesus bahasa Ibrani? Tunjukkan kepada saya. Anda akan kencing darah, tidak akan bisa Anda tunjukkan. Dan ini adalah pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya, satu pertanyaan saja sampai nanti 2200 tahun kemudian. Oke? Jadi Al-Quran itu diacak beransur-ansur oleh Allah supaya manusia mengkaji Al-Quran. Jadi misalnya di dalam Al-Quran diterangkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Apakah hanya sampai di situ? Oh tidak. Harus kita temukan ada lagi di ayat-ayat lain yang kemudian menjelaskan tentang proses penciptaan. Dicari apa yang terjadi. Orang kemudian mendapati dirinya dalam proses belajar, mentadabburi Quran. Kenapa? Karena mereka penasaran mencari kebenaran itu. Makanya umat Islam itu cinta kali dengan kitab suci Al-Quran. Bandingkan dengan Anda yang sudah tersusun kitab Kejadian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, meski tidak masuk akal. Tersusun tapi tidak masuk akal, irrasional. Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa demikian? Karena kitab Anda itu ada kitab buatan manusia. Itu kitab buatan manusia. Dan yang sampai kepada Anda hanya kitab Spanyol. Separuh nyolong dari agama lain. Kalau Al-Quran tidak, murni bos, boleh diuji. Demikian. Oke.
Pak Framing, difokuskan nih ya pertanyaannya supaya jawabannya sesuai. Diulang dulu, pertanyaan. Bang Joma, diulang pertanyaannya Bang Joma. Pertanyaan saya, dikatakan di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta, bab 22, nomor 2, saya langsung ke nomor 2. Di situ dikatakan ketika orang banyak itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Dan ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus. Saya bertanya kepada saudara, tunjukkan kepada saya perkataan-perkataan Paulus yang diceritakan oleh muridnya Lukas yang dalam berbahasa Ibrani. Kitab apa itu? Injil apa namanya? Dan di mana bisa saya beli? Silakan. Pak Framing, tangkap pertanyaannya Pak Framing. Oke. Oke, Di sini saya logikanya cuma mengandalkan logika, tapi literasinya sangat minim dan dangkal. Ya, kenapa? Karena dia hanya membaca menurut asumsi logika pemikirannya. Makanya baca keseluruhannya cuma Kisah Rasul pasal 22 itu. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi lahir dari Tarsus dan dari tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, didikan dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Itu tidak ada berkaitan dengan kitab Juma. Dia hanya menjelaskan pembelaannya dalam tuntutan orang-orang Yahudi menyalahkan dia yang berbahasa Ibrani, maka dia menjawabnya dengan bahasa apologet, bahasa Ibrani. Kalau ada orang Batak, dia menuntut saya dengan bahasa orang Batak, maka saya menjawab dia pakai bahasa Batak. Gitu loh. Makanya jangan dangkal Juma. Makanya kamu jangan dangkal. Itulah makanya saya mau ngajarin kamu. Janganlah berpikir seperti logika kamu yang kamu berkata tadi. Alkitabmu itu adalah wahyu. Saya mau mempermalukan kamu dulu dalam pengertian kata wahyu. Ini pakai bahasa Indonesia ini ya cuma ya. Wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi-nabi. Garis bawahi cuma petunjuk. Benarkah wahyu yang adalah kalian sebut itu kitab kalian itu petunjuk? Hah? Apakah hanya karena petunjuk memaksa orang bertakwa atau petunjuk kepada kebenaran? Kalau betul itu petunjuk, maka kamu harus tahu alif. Aduh, kenapa dia kemiut? Kenapa Pak? Kemit sendiri ya, keluar, sendiri. lagi keluar. Iya. Enggak jeda dia, karena dia buka data. Dan tidak mengerti arti alif lam itu. Jadi di mana logika kamu? Alkitab kami itu jelas petunjuknya, tapi Al-Quran kamu nggak jelas petunjuknya. Apalagi dikatakan, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan apa. Ia beriman kepada yang gaib, biar. lalu mendirikan sholat. Inilah logika yang tidak nyambung. Dan yang dominan kepada hal-hal goib dan goib. Tidak rasional. Kalian sering irrasional. Cuma jelaskan itu. Kenapa selalu kalian kepada hal-hal yang goib? Artinya kalian sering tidak akan pernah nyambung secara logika. Sekian, terima kasih. Sebentar ya Mas ya. Oke, sebentar ya silakan. Tadi ditanya Kisah Para Rasul 222. Dia nggak menjawab, tapi dia membahas Al-Quran malah kan. Anda yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Bang Joma, dipertegas lagi Bang Joma, silakan. Open mic dulu Bang Joma. Tidak banyak nih. Bang Joma, open mic dulu. Oke, silakan. Oke. Tadi saya minta Anda untuk berakal kan Pak. Ketika Anda berbicara tentang hal gaib, ingat Tuhan Anda adalah roh. Oke? Roh yang kau sembah itu Pak, itu adalah makhluk gaib. Tenangkan diri Anda kalau Anda berbicara mengenai alam gaib. Pertanyaan saya sangat jelas Pak. Anda jangan memframing di sini. Kita berbicara mengenai firman Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul 22, Paulus pendiri agama Kristen yang mengajak Anda menyembah anak manusia itu
mengatakan kalau dia itu berbicara dalam bahasa Ibrani. Yang saya tanya, mana pengajaran Paulus yang berbahasa Ibrani itu? Tunjukkan kepada saya. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam pengajarannya menurut Yohanes 20 nomor 14 juga menggunakan bahasa Ibrani. Paulus, itu Yesus berbahasa Ibrani. Kemudian Paulus juga mengaku sebagai ahli kitab. Berarti dia juga menggunakan bahasa Ibrani. Dan di dalam kitab saudara, kisah para pewarta 22 diceritakan jelas sekali Paulus menggunakan bahasa Ibrani. Lalu kemudian kisah para pewarta 26 nomor 14 jelas dikatakan, lalu dia rebah, kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, tunjukkan kepada saya. Dalam bahasa Ibrani, suara itu mengucapkan kata apa, Pak? Dalam bahasa Ibrani, suara yang didengarkan dari langit itu oleh Paulus, ya, itu dalam bahasa Ibrani. Apa bunyi bahasa Ibrani yang dimaksud di situ? Tunjukkan kepada saya, tertulis di mana, di mana perkataan itu? Di kitab apa namanya? Kalau Anda tidak mampu menunjukkan, kemudian jangan lari ke Al-Quran. Jangan lari ke Al-Quran. Setinggi apapun keilmuan para ilmuwan hari ini, mereka sangat-sangat tidak menyaksikan Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Apa yang ditemukan oleh ilmuwan sudah ditemukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Termasuk yang belum ditemukan hari ini tiang langitnya, Rasulullah memberikan kesimpulan, langit tidak bertiang. Bantai itu, Pak. Saya sudah kasih satu contoh loh. Langit tidak bertiang. Menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menurut kitab Anda, langit itu bertiang. Buktikan sekarang. Kalau kitab Anda itu adalah betul-betul perkataan pencipta langit dan bumi, sudah pasti Anda bisa memperlihatkan tiang langit. Yang Anda bisa perlihatkan hanya tiang salib. Ayo. Buktikan kebenaran agamamu. Mana tiang langit itu? Jangan justru tiang salib yang kau tunjukkan. Saya minta tiang langitnya mana? Al-Quran dengan gagah berani mengatakan 1400 tahun silam langit dikokohkan tanpa tiang. Berarti tidak ada tiang langit. Kitabmu mengatakan ada tiang langit. Tunjukkan hari ini tiang langit itu yang mana? Jangan-jangan Adam air jatuh kemarin karena tabrak tiang langit. Buktikan. Bisa jadi. Silakan. Makasih. Jadi diulang pertanyaannya. Ayub 26:11, tunjukkan tiang langit itu. Jangan bertanya balik, jangan ke Al-Quran. Bahas Bible sepuasnya 3 menit. Tunjukkan tiang langit itu. Lanjut. Pak Framing. Silakan Pak Framing. Al-Quran. Tidak, Pak Framing baca dulu tiang langit. Cuma membahas Alkitab. Maka saya Pak Framing. Gak mau diatur kan? Pak Framing. dikatakan di dalam Di mute dulu. bahwa wahyu adalah Sabar Pak Framing. Pertanyaannya Bang Juma biar paham. Sabar Pak Framing. Pertanyaannya Bang Juma adalah Ayub 26 nomor 11. Mana tiang langit itu, tunjukkan sekarang juga. Ayo tunjukkan. Itu. Tiang langit. Ya. Pak Framing. Kalau dia ke tiang langit, saya kepada Al-Baqarah. Tiang langit. Ditanya tiang langit kok dijawab di mana? Pak Framing, jangan menunjukkan lah. Kalau kamu kurang akal, Pak Framing. Jadi kurang jika akal, di jangan dalam tunjukkan di sini. Al-Baqarah dikatakan bahwa di Framing. dalam Al-Baqarah Framing. 1 Tutup dulu, di mute itu. Percuma. Di mute. tadi berkata Framing. dia adalah umat Di berfirman. mute. Dia nggak jawab pertanyaan. Lebih baik dibuang aja ke tong sampah orang kayak begini. Jawab pertanyaan Framing, Pak Framing. slow. Al-Baqarah ayat yang ketiga dikatakan Ini bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. dan Kalau menangkap mau tunjukkan kekurangan akal di jalan, Pak, di jalan. Kalau mau tunjukkan kekurangan akal di jalan, Pak. dipaksa untuk menang. Pertanyaannya Ayub 26 nomor 11. Itu kalau Ini kami gimana sih adalah orang nggak jawab Framing. pertanyaan? Iya, udah Pak Framing, slow sedikit. tanda-tanda nggak bisa Biar jawab nggak gitu. ngerti Iya, tanda-tandanya sudah tidak bisa menjawab Boleh seperti bantu itu. jawab nggak sih? Ya silakan Bro Admin. Silakan. Dibaca dulu, Bro Admin baca dulu Ayub 26 nomor 11 baru jawab. Lo diam, Framing, lu nggak boleh, lo diam. Pak Framing, saya Pak Framing. mute terus ya. Pak Framing. Izin ya Pak Framing. Sebentar yang lain ya, sebentar Pak, dari hati sebentar. Ya, silakan Bro Admin. Ayub 26 nggak ada bang. Iya. Ah?
Ayub Bukan. 26 Ada ayat Ayub 26 nomor 11. Ada. Ada. Maksudnya Oh. Ayub pasal 26 ayat 11 Bang. Ada ya. Pak Framing, mohon maaf saya izin minta waktu sedikit aja buat merespon. Karena Siapa yang menjawab? Bro admin. Bro admin. Oke, saya jalankan timer ya. Iya. Ya Pak Zuma mohon izin ya. Jadi mengenai pertanyaan atau pernyataan Bang Zuma di ayat Ayub, bunyinya begini, Ayub pasal 26 ayat 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Nah, karena dituntut harus menggunakan akal, di Kristen juga sama Bang, kita dituntut untuk menggunakan akal. Kemudian Bang Zuma menanyakan, bagaimana mungkin langit punya tiang-tiang? Nah, menurut Bang Zuma itu tidak masuk akal, betul ya Bang? Bagi Kristen, saya sendiri dan teman-teman itu juga tidak masuk akal Bang. Benar sekali tidak masuk akal, tetapi Kristen ini menggunakan akal untuk mengerti tentang kitab suci. Sehingga ditemukan begini, di dalam Alkitab itu kita menemukan banyak buku atau banyak catatan-catatan. Dan Kristen dengan akalnya membagi jenis-jenis buku-buku ini. Tidak semuanya adalah murni firman Tuhan atau pernyataan fakta konkret dari Tuhan langsung yang bisa dibuktikan secara kasat mata. Nah, salah satu pembagiannya adalah begini. Kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu termasuk dalam kitab puisi. Nah, dalam akal Kristen, puisi itu tidak terbatas dengan hal-hal yang nyata atau konkret. Bisa juga hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak ada, tapi digunakan untuk memperkuat pesan daripada ayat tersebut. Sehingga kita ketika merujuk kepada Ayub ini bagi Kristen adalah termasuk kitab-kitab puisi. Jadi menurut akal Kristen, tiang-tiang di dalam langit ini bukanlah arti yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah puisi atau ungkapan yang digunakan untuk memperkuat pesan daripada Ayub ini. Maksudnya tiang-tiang langit bergoyang, ya kurang lebih kalau zaman sekarang adanya gempa atau terguncang lah langit dan bumi. Itu menunjukkan peristiwa itu, Pak Zuma. Kurang lebihnya kalau untuk Ayub, jawaban saya seperti itu. Jadi akal Kristen juga sama setuju bahwa tiang langit itu secara kasat mata kita tidak ada memang. Tetapi Ayub ini adalah kitab puisi, di mana penggunanya bolehlah menggunakan kata-kata di luar daripada hal konkret yang bisa kita lihat untuk memperkuat pesan. Pesan yang ingin disampaikan itu adalah gempa. Saya Nggak usah, diam. Cepat. Nggak ada urusan dia. 25 detik. Zuma tidak bisa menjelaskan Ya nanti kalau boleh saya mau tanya. Turunin aja lah. Tidak Turunin aja orang kayak gini. Ngaco, turunin aja lah. ada di dalam. Turun. Pak Framing slow sedikit. Pak Framing slow sedikit. Pak Framing. Bikin kacau. Pak Framing tidak bisa Pak Framing slow menjawab. sedikit. Jadi Pak Framing saya turunkan ya, tidak bisa Turunkan menjawab. aja. Oke? Turunkan aja. Turunkan Engkau. aja. Enggak ada Oke. gunanya ada sampah di sini gitu loh, mengganggu suasana. Iya. Silakan. Engkau Juga. bagai bukti yang belalai. Oke, silakan. Silakan. Oke, baik. Iya, terima kasih Bang Bro Admin atas sanggahan Anda. Ya, itu adalah satu-satunya cara kemudian untuk meloloskan diri gitu ya. Karena ini kita berbicara mengenai wahyu. Kalau saudara mengatakan itu adalah kitab puisi, maka saya katakan Anda dengan sendirinya menggugurkan kitab Anda sebagai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan puisi, puisi itu buatan manusia. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada original teks, itu dikatakan ammut. Ammut itu memang betul-betul tiang. Betul-betul tiang. Tiangnya bergoyang-goyang karena hardik yang kemudian. Kalau kemudian saudara menarasikan itu disebut gempa dan seterusnya, saya lebih percaya kepada Al-Quran, Bung. Al-Quran mengatakan bahwasanya langit ini dikokohkan tanpa tiang. Itu yang saya tahu dari Al-Quran. Itu yang saya paham dari Al-Quran. Sehingga nilainya bukan masalah puisi ataupun tidaknya. Tetapi kegagahan daripada narasi yang ada dalam Al-Quran sebagai wahyu itu yang saya lihat. Bagaimana seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu belum ada pesawat berkeliling bumi dia.
untuk melihat apakah ada langit punya tiang atau tidak. Lalu kemudian mengambil kesimpulan langit ini dikokohkan tanpa tiang. Tidak, dia hanya berkeliling Madinah, Arab, Madinah, Mekah. Tidak pernah dia keluar dari kota tersebut. Sehingga dia dengan mengatakan bahwa Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha, maka hari ini kita sebagai orang yang hidup di masa peradaban, masa digital, mari kita cari di mana tiang langit itu. Ternyata kita tidak bisa temukan. Oke lah, itu adalah peribahasa, itu adalah puisi. Tetapi Al-Quran sebagai kitab yang independen, tidak kemudian melakukan melakukan suatu tradisi yang dilakukan oleh para ilmuwan, penelitian, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya dan seterusnya. Rasulullah seketika menerima wahyu, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amad, kemudian dia sampaikan kepada para sahabatnya, dan itu digaungkan sampai hari ini. Halakas samawati bighairi amadin tarawunaha. Tidak ada kemudian ilmuwan yang mampu menunjukkan bahwa langit itu punya tiang. Itu aja dulu poinnya. Lalu kemudian ketika disandingkan dengan kita Ayub, lalu Anda mengatakan itu puisi, maka gugur sudah. Ternyata kitab Anda itu di dalamnya ada puisi-puisi. Maka tidak layak dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, saya kira itu ya dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf Bang Handi, saya menyela diskusi antum. Saya juga tidak lama Bang Handi, saya harus ke gunung. Saya tunggu ponaannya pukul 2 siang ini beliau pulang sekolah, lalu kemudian kami berangkat. Mungkin dari saya seperti ini. Silakan dilanjut oleh Bang Handi, Bro Abu Hadid, Akhi, thank you. Sahabat-sahabat yang lain, terima kasih banyak. Bang Suma, Siap, boleh nggak? Bentar dulu, Bang. Cuma satu pertanyaan aja. Silakan. Iya, satu pertanyaan aja silakan. boleh ya? Minta sedikit waktu. Silakan. Udah, nggak usah Iya, bertanya. ini Bang Suma. Udah. Nggak usah. Jadi karena yang diusung ini kan soal akal ya. Ini mohon maaf nih. Saya bertanya tentang Al-Quran, hanya bertanya saja. Saya mau mengerti bagaimana akal digunakan di dalam Muslim. Saya mau bacakan ada ayat di ini ya, An-Nahl 89. Mungkin udah familiar ya. Nah, karena saya mungkin bukan Islam, di situ bunyinya begini, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Nah, di dalam akal saya yang disebut kitab itu kan sebuah buku. Di dalam akal saya kitab itu buku, berarti di sini dikatakan dan kami turunkan kitab, berarti yang diturunkan adalah kitab. Nah, saya ingin mengerti, menurut akal muslim, kitab ini diterjemahkan sebagai apa? Apakah benar buku sama seperti akal saya atau berbeda? Gitu, Pak Suma, makasih. Ya. Jadi gini Bang, ketika dikatakan bahwasanya Al-Quran, Al-Kitabah, ini merujuk kembali kepada alaika, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang dimaksud di sini adalah ketetapan-ketetapan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya berupa Al-Quranul Karim. Ini Bang yang dimaksud. Makanya dikatakan bahwasanya wa nazzalna alaika, kami wahyukan, kami turunkan Al-Kitaba tibyana likulli syai, yang menjelaskan segala sesuatu. Sebagai apa kemudian penjelasan ini? Hudan, petunjuk, warahmah, dan kabar gembira, rahmat, dan kemudian wabusyra, kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri, lil muslimin. Jadi jelas, kitab ini artinya ketetapan, di mana ketetapan-ketetapan ini akan termaktub di dalam sebuah kitab yang nantinya disebut dengan Al-Quranul Karim. Ini jelas Bang. Makanya kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, ilmu ekonominya lengkap, ilmu pemerintahannya lengkap, ilmu kewarisan lengkap,
ilmu tata negara ada, ilmu militernya ada, semua yang dibutuhkan oleh manusia itu lengkap di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya dikatakan sebagai kitab yang kemudian menjelaskan segala sesuatu. Sebagai petunjuk, sebagai rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, ini yang perlu kami pahami. Makanya umat Islam itu selalu menjadikan segala sesuatunya itu nisbahnya itu kepada Al-Qur'an. Kepada Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya seperti yang saya uraikan tadi. Bagaimana kemudian Al-Qur'an mengatakan langit ini dikokohkan tanpa tiang. Lalu kemudian kitab Ayub mengatakan bahwa tiang langit itu bergoyang-goyang. Kalau itu adalah puisi, malah meruntuhkan pemahaman bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan, kalam Allah. Ternyata itu adalah puisi. Oke, saya kira begitu, Bang, saya yang bertanya tadi. Saya juga ingin bertanya kepada Bang Juma sedikit, boleh? Iya, silakan. Dalam Al-Quran sekarang udah ada terjemahan. Apakah itu diterima mutlak untuk dipahami kita orang Indonesia? Apa itu, Bang? Yang saya tanya, apakah kitab Al-Quran yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia baik. Itu bisa diterima di kalangan kita Indonesia? Ya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah terjemahan itu kemudian bisa dipakai oleh kita yang ada Indonesia? Bisa, sangat bisa. Tapi kedudukannya harus dipahami bahwa terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Terjemahan itu adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memahami, untuk mengerti, untuk kemudian mentadaburi, mengkaji isi firman Tuhan. Berarti itu bukan firman Tuhan, tetapi upaya manusia untuk memaknai, mengartikan, menerjemahkan apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Manusia kemudian memilih kata yang mendekati makna daripada firman Tuhan. Contoh misalnya nih, saya kasih contoh saudaraku. Misalnya di dalam ayat yang diambil oleh Pak Framing tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak ada kata Al-Qur'an. Yang ada adalah ketetapan Alkitab. Tapi kenapa kemudian terjemahan mengatakan kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa? Kenapa dikatakan Al-Qur'an? Nah, artinya kalau dikatakan terjemahan yang harus kita gunakan sebagai tolak ukur untuk mempelajari Quran itu bisa. Tapi tidak cukup hanya dengan terjemah. Kenapa? Terjemahannya ternyata ada kata Al-Quran. Sementara di original teksnya tidak ada kata Al-Quran. Maka untuk memahami itu kudu dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Tafsir. Kemudian apa lagi? Nahwu sharaf. Kemudian balaga, i'raf, dan seterusnya. Untuk bisa mengetahui bahwasanya yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah ini. Makanya dibutuhkan disiplin ilmu. Bukan hanya terjemahan. Jadi kalau kita ditanya, umat Islam, apakah terjemahan Al-Quran itu bisa digunakan untuk memahami Al-Quran? Bisa. Apakah Al-Quran itu bisa digunakan untuk mengkritisi Al-Quran? Tidak bisa. Itu gak bisa. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf, teman di luar Islam mau mengkritisi Al-Quran dengan menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak nyambung. Sama sekali tidak nyambung. Berarti kalau tidak nyambung, Bang, percuma dong kita memahami terjemahannya. Oke, baik saudaraku. Jadi saudara bertanya, apakah kita bisa memahami Al-Quran dengan terjemahan? Bisa. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa mengkritisi Al-Quran dengan terjemahan? Tidak bisa. Kalau Anda ingin memahami silakan. Tapi kalau Anda ingin mengkritisi, nggak bisa. Nggak bisa Anda mengkritisi Quran itu dengan menggunakan terjemah. Nggak bisa. Seperti itu maksudnya. Silakan. Oke, mungkin saya boleh digantikan sama Bang Handi atau adik saya Neflos. Karena waktu saya udah jam 2 lewat, Bang. Kami harus berangkat. Nanti lain kali insya Allah Baik, Bang Zuma. Atau lusa kita siapkan teman-teman. waktu untuk kemudian kita tanya jawab tentang Al-Quran. Meskipun saya bukan pakar, minimal saya bisa membantu sedikit dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Sekali lagi saya katakan saya bukan pakar Al-Quran. Saya hanya paham kulit-kulitnya saja. Karena Al-Quran itu kudu wajib diilmui sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa dipahami dengan benar.
Demikian dari saya sahabat-sahabat semua, salam tauhid, salam NKRI, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin dulu Bang Dimas, wabarakatuh. sebelum Gimana pamit, Kanda? Iya Bang Handi. sebelum pamit Iya, Bang. dilaporkan dulu perkembangan rumah hobi dan masjid dan bagaimana perkembangan ini jadwal Prof Ali, itu aja dulu biar teman-teman pada tahu. Oh iya. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Bang Handi. Jadi kemarin itu sempat kita bersama dengan Prof Manahem Ali adakan kajian kristologi di alam terbuka ya di wisata Rumah Hobbit Bulangit, tepatnya di Kabupaten Goa. Lalu kemudian kita juga melihat kondisi masjid yang sementara kita bangun itu sudah 90% lah ya. Tinggal finishing, masih membutuhkan paving block untuk pelataran kiri kanan dan depan masjid. Kemudian kami bersama dengan Prof Ali itu berkunjung ke Lembaga Kitab Indonesia ya, cabang Makassar, dan asik berdialog dengan orang-orang yang ada di sana. Asik kita ngobrol tentang oknum Yesus, kenapa umat Islam sekarang antusias belajar tentang Yesus dan seterusnya. Ya, kita adakan dialog ringan di sana dan sangat mengasihkan Bang Handi. Saya kira begitu informasinya. Terima kasih Bang Juma. Iya, oke teman-teman. Ya, terima kasih ya Bang Abu Baik. Hadid, makasih banyak, barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum Fikum, warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di taping, di YouTube dan juga yang ada di TikTok, terima kasih banyak, antum luar biasa, sehat selalu, jaga NKRI agar kompak selalu. Keyakinan boleh didebatkan, tapi keyakinan tidak boleh membuat kita benci kepada sesama anak bangsa. Itu harus dipahami, dialog hanya ada di atas meja dialog, setelahnya kita adalah bersaudara, sebangsa dan setanah air. Demikian, merdeka. Assalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain mau diskusi. Mudah-mudahan hari ini Bro Admin juga orangnya bijak, dari hati yang paling dalam juga orangnya bijak. Saya minta jangan Anda berguru kepada si framing. Nah,